Itu dari KPU sendiri untuk menangkal hoax-hoax seperti itu ada upaya apa, Bang? Bahwa hari ini adalah dunianya atau era digitalisasi, kita tidak menutup mata. Benar. Tahapan-tahapan itu sudah dalam bentuk aplikasi. Oke. Sistem proteksinya bagaimana, Bang? Ya mengingat kan orang-orang Indonesia ini usil-usil, Bang. Adakah Itulah. kemungkinan untuk dihack atau disabotase misalnya, Bang? Dari 695 itu dia akan memperebutkan kursi hanya 45 kursi. Bang ya. Berarti akan ada 650 orang Ya. yang terdegradasi. Tidak terpilih, Bang ya. Tidak terpilih. Tapi apakah mereka pasrah dengan tidak terpilih? Saya yakin tidak. Oke. Karena 695 mereka semua sampai hari ini yakin akan jadi anggota legislatif. Oke. Jadi kalau sudah mereka yakin dan mereka sudah berkorban sosial dan segala macam, tentu semua hal akan dilakukan. Oke. Termasuk menghack sistem dan Sabotase, segala sabotase dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kusama ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan di program podcast Tea Time. Tea Time ini merupakan program garapan Diskominfo Kaltim bersama dengan Gusam ID. Kali ini kita kedatangan narasumber dari seorang ketua KPU Kota Samarinda. Apa kabar nih, Bang Firman? Ya, makasih. Baik, alhamdulillah. Bang, kita ini tema podcastnya terkait hoax, Bang. Oke. Oke, hoax. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal hoax nih, dari pandangan Abang sendiri sebagai Ketua KPU Kota Samarinda gimana nih, Bang? Melihat hoax ini, Bang? Ya, hoax ini kan sebenarnya lebih kepada dunia maya ya. Dunia yang lain dari tidak bisa kasat mata dan segala macam. Memang sekarang eranya memang era digital dan hoax ini tergantung dari kita yang menggunakan. Kalau menggunakannya baik, tapi kalau menggunakan jelek sama sekali. Oke. Ada istilah netizen dan segala macam. Dan kami harus akui bahwa tahun 2019 kemarin akibat penyebaran hoax ini kami sangat dirugikan dari KPU. Kenapa? Karena dari beberapa kejadian di Samarinda itu harus ada kasus itu pengulangan pemungutan. Jadi namanya PSU, pemungutan suara ulang. Nah, pada masa itu tahun 2019 itu gencar baik di medsos ya, medsos kita sebut semua deh. Medsos. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook dan segala macam yang bilang kita cuma modal KTP aja sudah bisa nyoblos nih. Iya. Di seluruh Indonesia, KTP kita berlaku untuk seluruh Indonesia dan mencoblos di mana aja. Dan itu masif. Oh, masif penyebaran Masif informasi itu, Bang, ya? penyebarannya dan konsumsinya juga masif. Nah, mau tidak mau, ini ditangkap dan dipegang oleh banyak kalangan pemilih. Sehingga apa yang terjadi itu terjadi di Samarinda, khususnya di Kecamatan Samarinda Ilir kemarin. Jadi ada 3 pemilih yang dia tidak ber-KTP Samarinda, dia KTP dari Jawa, masuk meminta untuk memilih dan memaksa. KPPS kami, petugas kami di TPS sebenarnya sudah melarang, tidak boleh karena memang tidak sesuai domisili KTP-nya. Memang kalau dia bisa mengatur pindah pemilih, mengurus pindah memilih, itu akan dapat satu surat suara yakni presiden dan wakil presiden aja, Bang, ya. Iya, karena dapilnya kan Indonesia, jadi di mana-mana juga bisa seluruh Indonesia, bukan cuma Indonesia, dunia bahkan. Nah, karena dia yakin dan mungkin sudah benar atas informasi yang dia terima bahwa KTP itu bisa nyoblos di mana saja di Indonesia, di bandara, di mana dan segala macam. Akhirnya karena kalah argumentatif petugas TPS kami dan didukung oleh banyak orang lah di sana, banyak akhirnya pemilih di sana, Bang, ya. Akhirnya diberi dengan model KTP tadi. Nah, hanya 3 orang saja dan mencoblos masuk ke kotak surat suara. Alhasil apa?
ketika adalah setelah proses itu diketahui mau tidak mau itu harus dilakukan pemungutan suara ulang. Oke. Hanya karena dia mengkonsumsi dan bersikeras di TPS bahwa aku warga Indonesia, aku sudah memenuhi syarat dan persyaratan Oke. untuk memilih, jadi aku wajib memilih dan aku akan memilih. Oke, padahal Begitu. dapil DPRD yang dipilih juga beda sama KTP dia, Bang ya. Beda. Dan apa namanya surat suaranya pun dia tidak tersedia di sini. Iya, betul. Dia ada di domisili Sesuai awal. KTP-nya dia, Bang Itu ya. masalahnya. Heeh. Nah, akhirnya karena informasi ini beredar mau tidak mau kita harus menjalankan karena sudah jadi rekomendasi dari Bawaslu bahwa 3 surat suara, 3 pemilih yang sudah memilih dengan surat suara dan memasukkan surat suara dalam kotak itu tidak sah. Tidak sah. Heeh. Kami dari petugas tidak mungkin buka surat suara dan mengambil kembali. Mau tidak mau dilakukan pemungutan suara ulang. Iya, karena nggak mungkin tahu juga kan, Bang, Dia pilihan milih siapa, orangnya ada di mana pun kita nggak tahu. benar. Dan membuka kotak surat suara itu nggak sembarangan. Ada waktunya, ada aturannya, dan itu harus ditaati oleh semua. Jadi nggak bisa. Mau nggak mau harus pemungutan suara ulang. Oke. Ingat, ini hanya karena penyebaran informasi dan konsumsi informasi yang tidak terkonfirmasi. Akhirnya apa? Semua jadi kacau, jadi berantakan. Itu baru di sisi petugas. Nah, belum lagi soal hal-hal lain misalnya. Iya. Kita dari KPU sebenarnya menginginkan pelaksanaan pemilu ini kan berjalan dengan demokratis, tanpa ada yang disudutkan, tanpa ada yang dijatuhkan. Ayo, KPU terus mendorong bahwa kita dalam pemilu, baik presiden, wakil presiden, dan legislatif, itu kita bertarungnya program. Kita bertarungnya program kerja. Ayo siapa yang layak, bagaimana menjadikan kota, bagaimana mengarahkan pembangunan kota atau Indonesia yang lebih baik untuk semua rakyat Indonesia. Kan begitu. Sesuai dengan slogan dari KPU bahwa pemilu ini adalah sarana untuk integrasi bangsa. Jadi tidak ada perpecahan. Tapi apa yang terjadi hari ini, saya mohon maaf, saya harus bilang, saya malas sekarang buka Twitter. Karena Kenapa, Bang? semua isinya hanya caci maki. Isinya menjatuhkan. Terlalu bebas, Bang ya? Terlalu bebas dan terlalu liar. Tidak ada yang bisa menyaring informasi-informasi. Mbok ya dikasih saya informasi yang sangat informatif, data, terus informasi-informasi menyangkut soal kepribadian orang, bukan justru menjatuhkan. Betul. Apalagi sampai mengarahkan, mengkotak-kotakan, mendiskreditkan itu. Bahwa yang sekarang terjadi seperti digaungkan oleh banyak pihak misalnya, akan terjadi politik identitas. Nah, betul, Bang. Ini kan sangat menciderai demokrasi sebenarnya. Bahwa demokrasi itu adalah memilih siapa yang terbaik, bukan siapa, misalnya mohon maaf siapa beragama apa. Itu udah selesai lah seharusnya di tingkat kita. Tapi kan dengan masifnya informasi yang seperti ini, akhirnya yang salah pun kalau kita konsumsi tiap hari akhirnya akan benar. Apalagi tidak ada penyeimbang. Mau tidak mau untuk menyeimbangkan ya menjatuhkan juga. Makanya informasi-informasi di medsos, mohon maaf, saya tidak mengkonsumsi sama sekali. Jadi KPU dalam hal ini masih tetap bekerja dan memenuhi semua kewajiban-kewajiban sebagai penyelenggara pemilu, termasuk untuk penyiapan SDM, logistik, dan sistem-sistem yang perhitungan-perhitungan nanti di TPS akan kami matangkan semua. Termasuk memberikan informasi atau bahan-bahan pembelajaran kepada petugas-petugas kita. Jadi kami, atau khususnya saya, tidak lagi mengkonsumsi informasi-informasi by medsos. Dan kalaupun memang harus mengkonsumsi, saya akan mencari informasi yang benar-benar terkonfirmasi. Valid, Bang, benar, valid, dan itu memang informatif. Bang, upaya apa dari KPU untuk menangkal hoax nih? Kan kita tahu kemarin ada sempat rame-rame tuh tudingan dari masyarakat terkait KPU yang ada mengintervensi lah KPU di kabupaten kota di provinsi terkait tidak meloloskan salah satu partai. Kan sempat ada rame tuh, Bang. Itu dari KPU sendiri untuk menangkal hoax-hoax seperti itu ada upaya apa, Bang? Khususnya dari Abang Firman sendiri.
bahwa hari ini adalah dunianya atau era digitalisasi, kita tidak menutup mata. Benar. KPU terus menyesuaikan dengan kemampuan-kemampuan digital meskipun secara internal kami tidak memiliki kemampuan yang detail menyangkut soal digitalisasi ya. Oke. Jadi KPU RI dan seluruh jajarannya memang saat ini tengah menguatkan beberapa sistem digitalisasi di internal kami. Nah, bahwa kami sudah menyesuaikan, yes, bahwa hari ini semua tahapan-tahapan itu sudah dalam bentuk aplikasi. Oke. Misalnya untuk tahapan teknis itu ada namanya Silon. Silon itu sistem informasi pencalonan. Ada Sipol, sistem informasi partai politik. Ada namanya Simpau, sistem informasi PAW. Kalau misalnya ada yang mau PAW, udah tinggal buka itu, udah langsung informasinya di situ ya, semua Bang ya. sudah ada. Terus ada namanya si Agba. Si Agba ini untuk perekrutan tenaga-tenaga ad hoc mulai dari Pantarli, PPS, PPK, bahkan nanti sampai KPPS pun akan ada di melalui situ si Agba. Tapi ini semua kendalinya ada di KPU RI. Nah, yang terbaru karena tahapan sekarang udah masuk tahapan logistik itu ada namanya Silog. Silog itu sistem informasi logistik. Ada Sirup, sistem informasi rencana belanja lah kayak gitu-gitulah untuk keuangan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari transformasi KPU dari yang manual ke digital. Nah, hanya saja memang perlu penyesuaian di internal KPU termasuk di Kota Samarinda ya. Nah, berkaitan dengan bagaimana menangkalnya, kami tentu di KPU Samarinda sampai hari ini sudah melakukan beberapa aktivitas dan memiliki akun. Misalnya seperti kami pun juga akun YouTube, kami juga punya akun Twitter, kami juga pakai Facebook dan Instagram segala macam lah. Tapi memang untuk maintenance-nya kami ya menggunakan dengan sumber daya seadanya dengan merekrut misalnya sekarang ada namanya PPNPN dengan kualifikasi misalnya dia menguasai IT, dia menguasai sistem dan segala macam. Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk misalnya kita punya website. Jadi website itu terintegrasi dengan website KPU RI. Hanya terbagi ke daerah. Bang, ya. Nah, jadi karena kemampuan di daerah terbatas atas maintenance dan soal proteksi sistem tadi, kami dimasukkan ke KPU RI. Jadi semua sistem itu berjalan dengan sistem yang ada di KPU RI. Kenapa demikian? Karena di KPU RI sudah mempelajari semua dan menguatkan untuk proteksi-proteksi di sistem mereka. Nah, kalau misalnya kayak Facebook dan segala macam kan itu bukan bagian dari KPU RI. Kalau Facebook kan lebih banyak, lebih independen lah, lebih di luar ya, di luar karena lebih umum publik lagi. Benar. Nah, ya kami sempat kebobolan waktu Twitter kami. Dibobol dengan nama YouTube rasanya itu dengan nama KPU Kota Samarinda, ternyata isinya lain dan segala macam. Dihack Bang ya? Dihack, nah yang kayak gitu-gitu. Artinya ini kan ada aja yang usil gitu. Padahal isinya tuh kami coba buat seinformatif mungkin. Edukasi, kontennya itu udah ayo memilih, kenapa harus memilih, siapa itu pemilih, ya kan, yang begitu kan. Kalau ingin jadi pemilih gimana, mau ngapain aja, apa yang harus disiapkan. Nah, terus memilihnya siapa itu gimana caranya. Kami sudah sampaikan semua ya halnya, ternyata dihack. Usil orang-orang ini. Nah, begitu. Nah, soal proteksi bagaimana ya kami kan tidak memiliki semacam base buat medsos. Yang ada kan kami menggunakan yang sudah ada. Misalnya kayak Facebook. Nah, kayak gitu. Nah, berbeda dengan website. Website kan kami yang mengadakan, kami yang merawat, kami yang memproteksi dan segala macam kan. Nah, informasi-informasi sebenarnya yang lebih valid itu lebih ke website kalau mau diakses oleh semua pihak. Nah, begitu juga ini kan rencana nanti ada namanya Sirekap. Sirekap itu sistem informasi rekapitulasi perolehan suara. Perolehan suara Bang ya. Nah, ini. Nah, Sirekap ini yang akan menentukan sebenarnya. Tapi sampai hari ini kita KPU RI masih terus mematangkan memungkinkankah nanti akan digunakan di
tahun 2024. Karena Sirekap ini sudah disimulasikan dan sudah pernah digunakan di pemilu Pilkada 2020. Oke. Tapi memang tidak berjalan maksimal. Kenapa? Karena memang bangunan yang disiapkan oleh KPU itu belum memenuhi kebutuhan untuk itu. Jadi untuk Sirekap tahun 2020 kemarin itu hanya alat bantu saja. Jadi bukan sebagai alat utama untuk penghitungan, jadi alat bantu. Alat utamanya tetap surat suara, autentifikasinya ya, suara dan formulir-formulir lain seperti C1 planu, C1 salinan yang harus dikasih. Bang, Nah, begitu. melihat kan ini semuanya kita sudah by system Bang ya dari KPU sendiri. Sistem proteksinya bagaimana Bang? Ya mengingat kan orang-orang Indonesia ini usil-usil Bang. Itulah. Adakah kemungkinan untuk dihack atau disabotase misalnya Bang? Gimana Bang? Kalau berbicara kemungkinan semua hal sangat memungkinkan. Kenapa? Ya kita harus melihat bahwa pemilu ini kepentingannya adalah kepentingan nasional. Bukan kepentingan satu orang, tapi mungkin ribuan orang. Benar. Misalnya, karena kita pemilu itu konteksnya adalah partai politik. Sampai hari ini ada 18 partai politik yang sudah ditetapkan KPU sebagai peserta pemilu. Betul. Dari 18 partai politik itu sudah menyusun caleg-calegnya mulai dari tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Di kota Samarinda saja itu ada 695 bacalek yang sampai hari ini kita umumkan dalam daftar calon sementara. Berarti 695. Ini bicara lebih sempit ya sebetulnya ya. Kita tidak bicara nasional. Dari 695 itu dia akan memperebutkan kursi hanya 45 kursi. Bang ya. Berarti akan ada 650 orang yang terdegradasi. Tidak terpilih Bang ya. Tidak terpilih. Tapi apakah mereka pasrah dengan tidak terpilih? Saya yakin tidak. Karena 695 mereka semua sampai hari ini yakin akan jadi anggota legislatif. Jadi kalau sudah mereka yakin dan mereka sudah berkorban sosial dan segala macam, tentu semua hal akan dilakukan. Termasuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan misalnya dalam hal menghack sistem dan segala sabotase dan segala macam. Nah, kalaupun nanti Sirekap memang akan dilaksanakan tahun 2024, ya ini akan banyak gangguan bagi Sirekap. Kenapa? Karena Sirekap ini kan jadi dari TPS itu langsung ke KPU RI. Langsung. Ya, jadi bukan dokumen yang dibawa. Kalau kita bawa dokumen, kita bisa menjaga ini dokumen. Benar, bisa dikawal kan, bisa dikawal, taruh di dalam baju juga aman, ya kan? Betul. Tapi kalau sudah di sistem di dunia lain ini, ya kan? Betul. Karena banyak juga yang di dunia lain yang ganggu juga, bukan cuma di kita, gitu kan? Bajak laut dunia lain ini juga banyak. Betul. Dalam proses perjalanannya sangat memungkinkan ini kena gangguan-gangguan tadi. Tahun 2019 misalnya, kembali lagi di KPU RI itu dulu pernah terjadi. Jadi tiba-tiba lambang dari partai itu berubah jadi buah dan segala macam. Jadi jenis-jenis buah jenis buah. Terus ada suara yang tiba-tiba langsung melambung naik yang kayak begitu. Nah, ini kan sebenarnya harus jadi evaluasi di KPU bahwa memang satu, proteksi sistemnya harus kuat, dan yang kedua SDM-nya juga harus sudah terbangun dan memahami semua hal, dan yang paling penting bagi kami, tolonglah partai politik harus dewasa menerima apapun hasil dari pemilu, sehingga tidak ada keinginan untuk iseng, tidak ada keinginan untuk jahil, apalagi memaksakan yang memang sudah tidak memungkinkan untuk duduk sebagai legislator. Ya udah gitu, bahwa ini adalah proses yang berjalan, adalah proses demokratisasi di tingkat TPS, ya harus kita hormati. Bahwa ada yang kalah ya wajar, ini pertandingan, dalam tanda kutip ya pertandingan ya. Saya harus bilang ini pertandingan, kenapa? Dari 695 akan duduk 45 orang saja. Kalau saya punya kewenangan misalnya 695 harus jadi semua, saya akan dorong semua ke
Oke, legislator. Tapi kan betul. tidak begitu. Tidak mungkin begitu kan, Tidak Bang? mungkin begitu. Jadi Betul. ada 45 yang akan duduk dan 650 yang Tersisih, Bang ya. tidak akan duduk Heeh. atau tersisih. Itu baru dari partai politik, Mm-mm. belum dari DPD, Oke, ya kan? betul. Belum dari DPD, belum lagi dari presiden dan wakil presiden Mm-mm. yang basis masanya itu Lebih seluruh besar, benar. Indonesia. Heeh. Dan mereka sangat berkepentingan atas kemenangan Mm-mm. untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang dia dukung. Oke, Nah, kalau orang biasa saja nggak ada masalah. betul. Tapi kalau misalnya saya seorang ahli, Mm-mm. expert dalam hal sistem atau komputer Mm-mm. dan segala macam, tentu saya tidak ingin calon saya kalah. Betul. Gimana caranya? Udah ganggu aja, nah Iya, gitu kan. sistemnya diganggu, Sistemnya Bang ya. diganggu. Apakah bisa? Ya, kalau mau bisa, semua juga bisa. Pasti ya. Ya kan, Heeh. tergantung dari orangnya. Oh, oke. Apakah dia berniat untuk merusak atau tidak. Oke, Nah, sip. begitu. Bang, data dari yang saya terima nih, Bang ya. Oh, Sambil minum ya, nggak boleh apa-apa ya. sambil ngeteh, Bang. Kan santai aja kan ini kan. Santai. Oke. Oke. Data yang saya terima nih, Bang. Di akhir Mei hingga Juni 2023 dari Kominfo Pusat nih, Bang. Juni, oke. Hoax yang teridentifikasi itu ada 11.642 dan paling banyak itu dari politik, Bang. Nah, mengingat karena hoax ini begitu maraknya, Bang, otomatis kan generasi muda ini banyak, aku golput aja. Karena kan kayak gini ceritanya. Nah, dari KPU sendiri melihat itu, Bang, adakah pesan yang ingin disampaikan khususnya generasi muda agar tidak golput, Bang? Ya, bahwa KPU sangat tidak menutup mata Mm-mm. atas pemilih-pemilih pemula atau Oke. generasi muda yang mungkin nanti di tahun 2024 Februari 14 Mm-mm. Februari 2024 berusia 17 tahun. Mm-mm. Kami sangat berkepentingan mereka semua hadir ke TPS. Oke. Kami sangat mendorong mereka bisa punya pilihan dan memilih. Mm-mm. Ini harapan dari KPU. Oke. Kenapa? Karena sekitar 30-40% Oke. pemilih itu adalah kaum muda Oke, milenial, Bang ya. dengan usia 17 sampai 25, 17 sampai 30 tahun. Itu besar banget. Lebih jatuhnya ke Gen Z gitu, Bang. Juga Gen Z ya. Heeh. Nah, kalau saya kan gennya jauh banget sebenarnya. Nah, Siap. artinya apa? Mereka kita pahami semua hari ini pegang gadget. Mm-mm. Gen Z, kita berbicara Gen Z. Iya, benar. Mereka semua pegang gadget. Mm-mm. Dan boleh diperiksa, dalam gadgetnya semua akan ada medsos. Pasti. Heeh. Iya kan? Ketika ada medsos, pasti akan ada konsumsi untuk informasi, Mm-mm. konsumsi berita, Mm-mm. berinteraksi dengan orang-orang. Mm-mm. Bukan hanya berinteraksi fisik, tapi berinteraksi lewat medsos kan sangat Dunia maya. memungkinkan. Heeh. Dan perbincangan-perbincangan dia juga sangat memungkinkan untuk masuk ke Ke ranah-ranah politik. arah politik. Iya Benar. kan? Nah, bagaimana menangkalnya? Kami sebenarnya dari KPU Kota Samarinda dengan apa brand KPU kami sudah membuat beberapa akun seperti website kami ada, Mm-mm. YouTube kami ada, Oke. terus medsos-medsos kami juga ada. Nah, tapi kalau medsos ini kan sebenarnya sangat mudah untuk diacak-acak ya. Oke. Nah, bagi kaum muda kami juga sangat menginstruksikan atau meminta kepada kaum muda kalau mencari informasi, carilah informasi website yang resmi di KPU. Oke. Siap. Karena apa yang sudah kami publikasikan itu tentu sudah melalui proses yang Mm-mm. ketat di kami. Karena setiap informasi yang muncul pasti kami harus dari komisioner itu harus mengetahui dan harus menyetujui bahwa benar ini melalui editing dan segala macam. Oke. Nah, untuk kaum muda misalnya yang mengkonsumsi dari medsos, tolong disaring saja, Oke. tolong diverifikasi saja informasi-informasi. Jangan justru Mm-mm. jadi kompor dalam tanda Oke. kutip. Malah menyebarkan, Bang ya. Malah menyebarkan Benar. informasi-informasi yang belum bohong, valid. Heeh. informasi-informasi yang belum valid, Oke. informasi-informasi yang justru bisa menjatuhkan orang. Oke. Apalagi sampai generasi muda masuk atau terjerembab dalam politik identitas. Oke. Kita harus akui bahwa bacalek yang ada itu adalah banyak dari kebanyakan sekarang itu anak-anak muda. Iya, benar. Bukan wajah-wajah lama, Mm-mm. tapi ada wajah-wajah baru dan mereka cenderung lebih muda. Iya. Dan mereka itu targetnya adalah menyasar atau menyisir
pemilih-pemilih muda tadi. Iya, yang Karena seusia mereka, Bang. seusia mereka, karena komunikasinya mungkin bisa, terus seleranya juga sama, ya itu adalah bagian dari apa pola mereka pendekatan kan. Nah, tapi saya minta kepada pemilih muda, ayo datanglah ke TPS, ramaikan ke TPS dengan pilihan-pilihan yang sudah sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Intinya artinya apa? Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah mengkonsumsi informasi-informasi apalagi sampai menjatuhkan pihak lain. Kalau memungkinkan, monggo datang ke KPU untuk meminta misalnya, Pak KPU, saya adalah pemilih muda, saya ingin memilih, saya warga Samarinda, tapi saya nggak tahu nih siapa aja orang ini, calegnya. Kami di KPU punya beberapa data, tapi memang kami tidak akan memberikan. Kenapa? Karena ini menyangkut data pribadi seseorang yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi kami akan berbagi. Si A itu berdasarkan administrasi, riwayat hidupnya dia adalah bla 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 bla. Informasi secara umum informasi secara umum yang kami bisa sampaikan. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari syarat dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh caleg. Setidaknya dia sudah bebas apa? Dia tidak pernah terpidana misalnya. Dia tidak pernah bermasalah hukum. Terus dia lulusan mana? Dia lahirnya di mana? Istrinya siapa? Anaknya siapa? Kami punya informasi itu semua karena ini adalah bagian dari syarat yang harus terpenuhi oleh seluruh bacalek yang akan bertanding di tahun 2024. Monggo, kantor KPU selalu terbuka buat siapa aja untuk mengakses informasi. Tapi kami ada batasnya juga. Ketika harus meminta data yang berkaitan dengan data seseorang, mohon maaf kami tidak bisa memberikan karena ini adalah dilindungi undang-undang, tapi kami bisa menginformasikan saja dengan menampilkan misalnya. Monggo kalau mau ngelihat silahkan, tapi jangan sampai mencatat misalnya nik. Ini kan yang dilindungi, nomor induk kependudukan. Jangan sampai, silakan dibaca saja untuk mengetahui profil seseorang atau profil bacalek yang akan tampil di tahun 2024 nanti. Siap. Oke, Sobat Busama ID, sudah kurang lebih 25 menit kemungkinan kita ini, Bang. 25 menit kami menemani Sobat Busama ID semua. Jadi Bang Firman juga menyampaikan untuk terkait hoax, Bang ya. Kita harus mencek validasi, jangan langsung men-share atau double check lah, Bang ya. Apakah informasi itu memang valid, websitenya terpercaya atau tidak, sosmednya terpercaya atau tidak, itu harus dilakukan, Bang ya. Ya, harus diverifikasi karena ada istilah bot ya, ada bot gitu ya. Siap. Jadi mungkin sampai di sini saja episode podcast Tea Time garapan Diskominfo Kaltim bersama Busam ID. Saya Aditya Setiawan dan Bang Firman selaku Ketua KPU Kota Samarinda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.